Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kita berada. Teman-teman sekalian, perkenalkan aku Anlafet Hardi, aku Ordi LPDP Republik Indonesia Dalam Negeri tahun 2021. Hari ini aku ingin menyampaikan opini pribadiku terkait sebuah masalah atau sebuah problem di negara kita. Ya, aku ingin speak up terkait masalah korupsi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan dari Wikipedia bahwasanya korupsi itu adalah sebuah tindakan atau perbuatan dari pejabat publik, dari politisi, bahkan dari pegawai negeri, bahkan dari pihak luar yang terlibat dalam kegiatan atau perbuatan menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan wewenangnya untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau berbicara korupsi di Indonesia, ya hari-hari ini kita melihat bahwa berbagai macam kasus korupsi, baik itu yang dilakukan oleh pejabat pusat, gitu kan, pejabat daerah, bahkan pejabat yang paling bawah sampai ke tingkat desa, semuanya terciduk dan terlibat dalam hal korupsi. Dan ini adalah sebuah fakta yang ironis sebetulnya, dan ini menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia. Dan kita sadari bersama bahwasanya akibat dari korupsi ini sangat merugikan Indonesia, sangat merugikan bangsa kita. Mulai dari indeks demokrasi yang menurun karena semuanya bisa disogok dan lain sebagainya gitu ya, sampai kepada masalah ekonomi, bahkan kesejahteraan umum masyarakat sangat tidak stabil akibat dari korupsi. Dan ini berdampak buruk bagi semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang tidak kalah penting adalah berdampak pada sektor pendidikan, sehingga kita memiliki kekuatan yang kurang dalam menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak bangsa. Dan yang lebih ironisnya lagi, teman-teman, kita lihat data yang beredar hari ini berdasarkan yang dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia, bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia itu menurun dari tahun sebelumnya. Dan data ini sangat miris, kita mendapatkan poin 37 dari poin 100, artinya kita persepsi korupsinya sangat rendah. Artinya tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Dan kalau kita lihat data global Indonesia, dari 180 negara yang disurvei, Indonesia berada pada ranking 102. Dan Indonesia bahkan turun dari sebelumnya, berada pada ranking 85, sekarang berada pada ranking 102 dalam hal korupsi. Dan ini menunjukkan fakta yang sangat miris dan sangat sedih bagi kita bangsa Indonesia. Ternyata pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, masih belum menunjukkan hasil yang bagus. Dan bahkan di Asia Tenggara kita berada di negara-negara di bawah negara-negara tetangga. Sebut saja seperti Singapura yang memiliki indeks persepsi korupsi yang sudah sangat tinggi pada poin 85. Timur Leste bahkan yang dahulunya juga bagian dari Indonesia, indeks persepsinya juga cukup baik, yaitu pada poin 40, masih berada di bawah rata-rata, dan kita berada di bawah itu 30 poin. Nah, teman-teman, fakta ini menunjukkan kepada kita bahwasanya korupsi ini adalah PR besar bagi bangsa Indonesia. Apa sih solusi yang bisa dihadirkan bagaimana untuk memberantas korupsi ini? Keluarga misalnya, budaya jujur harus memang ditingkatkan, juga di lingkungan sekolah dan lingkungan dan sebagainya. Hari ini yang ingin aku sampaikan bahwasanya salah satu hal penting yang harus kita perbaiki adalah memperbaiki sistem pendidikan. Ya, pendidikan karakter itu sangat penting bagi anak-anak bangsa, terutama karakter jujur, integritas dan sebagainya, sehingga ini menumbuhkan sikap ataupun mental bagi anak-anak muda ke depan. Nah, yang kedua adalah masalah kepastian hukum. Artinya keadilan itu harus ditegakkan. Kita lihat banyak oknum pejabat korupsi tetapi hukumannya masih sangat rendah. Bahkan hukumannya sama dengan masyarakat kecil yang mencuri singkong dan sebagainya. Ini menunjukkan lemahnya aparat penegak hukum kita dalam hal menangani korupsi. Dan yang terakhir, aku sangat respect sekali ada beberapa kampus di Indonesia yang membuat kurikulum tentang pendidikan anti korupsi di kampusnya, dan aku rasa ini harus ditiru oleh seluruh kampus yang ada di Indonesia, terutama untuk anak-anak baru yang hadir di kampus harus disodorkan dengan pendidikan anti korupsi. Dan kalau bisa pendidikan anti korupsi di kampus ini dipertajam dengan sistem-sistem yang lebih baik. Nah, tetapi teman-teman, aku secara pribadi sebagai anak muda, sebagai anak bangsa, percaya dan yakin di
masa depan kita Indonesia akan hadir sebagai negara yang kuat. Insya Allah masalah korupsi ini kita bisa berantas bersama-sama ya, oleh berbagai pihak ya. Apalagi Indonesia ini adalah sebuah negara yang besar. Kita memiliki 17.000 lebih pulau, 1.300 lebih suku bangsa, dan 700 lebih bahasa. Dan perbedaan dan keberagaman ini merupakan sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk bisa. Dan oleh sebab itu, kepada seluruh teman-teman anak muda dimanapun kita berada, yuk kita gaungkan Indonesia anti korupsi. Salam, aku Anna Hardi dari Padang, Sumatera Barat. Indonesia anti korupsi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.